Jejak Islam di Pulau Bangka episode kali ini mengulas tentang Islamisasi di Kota Waringin, Kabupaten Bangka yang diperkirakan sudah mulai berlangsung pada awal tahun 1511 Masehi. Pada abad 17, Islamisasi di Kota Waringin semakin masif oleh Kesultanan Islam yang dekat wilayah Bangka. Lalu di abad 18, kehadiran ulama dari Banjar, Kalimantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangka Belitung memiliki sejarah panjang tentang jejak Islam. Sekitar abad 10, Islam diperkirakan sudah masuk ke Pulau Bangka. Maka dari itu, sebagai warga negara yang baik, mengenal, menjaga, hingga melestarikan sejarah dan budaya Islam di Bangka Belitung adalah sebuah keharusan. Mari, di bulan yang penuh berkah ini, kita sama-sama lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak melupakan sejarah. Saya, Harwendro Adityo Dewanto, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mencintai dan melestarikan sejarah budaya Islam di Bangka Belitung. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses Islamisasi di Kota Waringin, Bangka diperkirakan sudah berlangsung sejak pada awal tahun 1511 hingga 1678 Masehi oleh Kesultanan Besar Islam yaitu Kesultanan Demak, Cirebon, dan Banten. Hal ini disebutkan dalam tulisan Tengku Said Deki yang merupakan hasil penelitiannya dalam buku Korpus Mapur Islamisasi Bangka. Dalam buku itu ditulis bukti arkeologis dari 3 kesultanan ini dapat dilihat dari peninggalan arkeologis berupa makam-makam Islam kuno di Bangka Kota di wilayah Malik dan Menggris, yang tipe makam dan nisannya masuk ke dalam Korpus Demak Tralaya. Kita ketahui bahwa Pulau Bangka ini adalah sebuah pulau yang berada di tengah laut. Jadi kalau kita berbicara Islamisasi di Pulau Bangka, kita berbicara per periode, per wilayah, per ulama, per tahun. Jadi setelah kita breakdown seluruh data ini, baru kita usut, kita lihat secara keseluruhan mana yang paling tua, yang paling muda, dan siapa-siapa ulamanya. Kita ke daerah pinggiran, yaitu di Kota Waringin. Kota Waringin ini adalah ulama Banjar yang berasal dari Kalimantan. Kalau tadi kan dari Hadramaut Yaman, kemudian Turki, Aceh, Cirebon, basic backgroundnya. Kalau di sini di Kota Waringin ini abad ke-17-18 ini dari daerah Kalimantan. Nah, di sini ulama yang pertama kali masuk itu Syekh Abdurrahman Siddiq. Nah, kemudian sebelum Syekh Abdurrahman Siddiq itu ada Syekh Asrar Al-Banjari kalau tidak salah. Nah, kemudian ada Syekh Sarib Abdurrahman Siddiq. Nah, kemudian ada Gusti Kacil yang juga dari Sapat Riau. Nah, kemudian ada Raja Alam Harimau Garang dan Tuan Sarah. Nah, Tuan Sarah ini yang juga dibilangin makamnya ada di Bangka Kota. Kemudian Raja Alam Harimau Garang dari Padang kalau tidak salah, dan juga Johor. Dia dari Johor tapi juga ke Padang gitu. Kemudian dilanjutkan pada abad 17, Sultan Johor, Raja Alam Harimau Garang, dan Tuan Syarah setelah mereka menumpas perampok yang disebut orang Melukut atau Malut dipimpin Raja Tidung yang menguasai Bangka, Panglima Tuan Syarah, pasukan dari Johor yang dikenal dengan Sultan Johor, dan Raja Alam Harimau Garang dari Minangkabau. Kehadiran melengkapi dakwah Islam di Bangka setelah tokoh Islam sebelumnya. Kota Waringin jadi kedudukan Harimau Garang dan Tuan Syarah di Bangka Kota. Lokasi Bangka Kota seperti yang sudah berkembang saat ini. Pada masa Kesultanan Johor, jadi Kesultanan Malaka dikuasai oleh Portugis, penerusnya mendirikan namanya Kerajaan Kesultanan Johor. Nah, pada masa Kesultanan Johor ini ada tokoh yang namanya Tuan Syarah. Pada masa ini Bangka dikuasai Molokot. Molokot itu kalau dalam buku ini disebutkan orang-orang pagan, orang-orang yang memakan orang. Jadi buku ini disebut orang Islam, orang Mur, kemudian orang pagan. Nah, Molokot itu adalah tipe-tipe orang pagan ini. Dia orang pedalaman, nggak tahu kita pedalaman mana. Apakah itu di daerah Sumatera sana, apakah di daerah Batak sana, kita nggak berani mengatakan mereka berasal dari mana. Tapi mereka datang ke Pulau Bangka dan menghancurkan, membunuh orang mereka ini.
maka penduduk itu lebih lari ke dalam masjid ketakutan merajalela. Nah, muncul bantuan dari Sultanan Johor. Mereka mengutus 2 orang nama, sama Tuan Saraf, kemudian ada satu lagi namanya Harimau Garang. Abad ke-17, 2 orang tokoh ini berhasil menumpas Molput itu. Kalau dalam sejarah itu salah satu pertempurannya itu ada di Bukit Samungkiri.